Saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu isi hati Yesus itu supaya kita hidup berkelimpahan, seperti tadi hidup yang berkuasa. Ini kan sudah ya di kelas kristologi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini yang perlu kita sadarin. Orang yang akan hatinya akan berkobar-kobar selalu ketika dia mengerti visi Tuhan dan hidup dalam panggilan ilahi. Saudara, saya melihat dalam hidup saya, orang yang nggak punya visi itu pasti mengalami kejenuhan. Orang yang tidak tahu apa yang sedang dia lakukan pasti mengalami kejenuhan. Tapi orang yang tahu panggilannya dia, masalah datang, tekanan datang, dia tetap berdiri teguh kokoh. Hatinya tetap berkobar-kobar dalam Tuhan, gitu ya. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini juga sudah mencari orang berdosa, menebus dari kutuk, menyelamatkan, bebaskan, menyembuhkan, mengaruniakan segala sesuatu. Jadi semuanya ini sudah diberikan oleh Tuhan pada kita, segala sesuatu. Milik hidup yang berkuasa. Oke, kita masuk dalam keselamatan sedikit. Pada prinsipnya begini. Tadi kan kita diskusi Calvinis kan kita masuk ke sisi kedaulatan Tuhan, betul nggak? Tadi ya, Pak David juga kan tadi kan yang teologinya Calvin itu kan kedaulatan. Tapi apakah ada karena Allah yang berdaulat, Allah menentukan mana selamat mana binasa? Nggak ada. Yang ada Allah itu kasih. Makanya di sini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara harus ingat, mau bangun prinsip keselamatan itu harus berdasarkan kasih Allah. Jelas ayatnya. Oke? Kalau saudara ngerti memperhatikannya, maka nggak akan mengalami kebingungan kok. Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Kalau tadi ayatnya ke-16, karena kasih Allah, supaya setiap orang yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kan kerinduannya Allah tuh. Lalu dia utus anaknya, dia anugerahkan anaknya, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi loh. Yesus datang itu untuk menyelamatkan, harus jelas di sini. Yesus itu adalah Allah. Yesus datang untuk menyelamatkan. Oke? 1 Tesalonika 5 ayat ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Oke? Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi kalau kita perhatikan ayat, akhirnya kita akan menarik kesimpulan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Setuju dulu nggak sampai sini nanti? Hanya di dalam Yesus. Ada banyak ayatnya sebenarnya. 1 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai keempat, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan, karena itu kehendaknya Dia berikan Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus ini boleh diselamatkan. Dia sudah berikan jalannya, tapi dia nggak paksa manusia untuk menerima kasih karunia-Nya ini. 2 Petrus 3 ayat ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara perhatikan, dari tadi kita memperhatikan ayat semua orang. Terkesan Tuhan gagal. Enggak. Tuhan itu kerinduannya itu di sana, makanya Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus.
Makanya mereka yang percaya kepada Kristus ini ditentukan untuk selamat. Yang di luar Kristus ditentukan untuk binasa. Oke, pelan-pelan. Arti kata selamat dalam perjanjian lama yasa. Selamat dari kejahatan dan kebinasaan yang sifatnya temporer atau sementara. Coba saudara buka Alkitab saudara, Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Keluaran 14 ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan yang berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi keselamatan di sini bukan keselamatan kekal. Selamat di sini selamat dari orang Mesir yang mengejar mereka, yang menyerang mereka. Dan untuk mereka selamat dari orang Mesir, di ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi Tuhan yang berperang untuk bangsa Israel, sehingga Laut Teberau pun harus terbelah dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demikian pula dan keselamatan kita, Tuhanlah yang membayar semua harga keselamatan kita. Oke ya, kira-kira sudah lebih jelas? Nah, ingat PL itu bayangan atau gambaran dari Kristus yang akan datang, keselamatan yang akan datang melalui Yesus. Nah, kita lihat lagi dalam perjanjian baru, soteria, keselamatan, kelepasan, keamanan. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia yang di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, dilepaskan dari dosa dan sebagainya. Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Maksudnya Kristus. Oke, kenapa sih seseorang perlu diselamatkan? Kenapa kita perlu diselamatkan? Kenapa manusia perlu diselamatkan? Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Ya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat yang ke-10 sampai ayat ke-18, nanti sudah bisa baca di rumah. Intinya tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang yang berakal budi, dan seterusnya. Gitu ya. Tapi yang terkenal ayatnya 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, orang banyak cuma fokus pada dosa. Tapi kalau saudara perhatikan di Alkitab, di mana ketika membahas tentang dosa, di sana ada bicara tentang kasih karunia. Makanya Roma pasal 3 ayat yang ke-24, kalau saudara baca di sana, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Ada dosa, kita punya Bapa yang baik, dia memberikan solusi atas dosa, yaitu dengan memberikan kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Jadi kenapa seseorang perlu diselamatkan? Kenapa kita perlu diselamatkan? Karena kita semua telah berdosa. Yang kedua, karena perbuatan kita tidak dapat menyelamatkan kita. Ini ayat-ayat yang tadi kita buka. Sudah dari Roma 3 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 gitu ya. Yang sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, dan itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Perbuatan kita nggak bisa menyelamatkan kita. Perbuatan Yesus yang menyelamatkan kita. Kita harus ingat.
Kalau perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita, berarti perbuatan kita juga tidak bisa menghilangkan keselamatan kita. Karena apa yang menyelamatkan kita adalah perbuatan Yesus Kristus, bukan perbuatan kita. Yang ketiga, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya dia berikan anaknya tunggal. Nanti saudara boleh baca ayat-ayatnya di rumah. Biar lebih jelas. Jadi ada 3K. Mengapa kita perlu selamatkan? Karena semua orang telah berdosa. Karena perbuatan kita tidak dapat menyelamatkan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, ini yang menarik. Dalam keselamatan kan, kalau bisa lihat keselamatan ada dalam PL, ada dalam PB. Dalam PL kita bisa lihat ada orang Israel, bangsa Israel, ada non Israel. Orang Israel ini ada yang hidup di bawah hukum Taurat, ada yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, misalkan seperti tadi yang saya singgung sedikit yang Pak Lukas tadi ceritakan tentang hukum Taurat dan kasih karunia ya. Nah, banyak orang berpikir selama itu hukum Taurat toh. Ini juga tidak tepat. Saudara harus lihat pribadi Tuhan itu dalam kekekalan. Ciri Tuhan Yesus itu di Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, ciri-ciri pribadi Tuhan Yesus adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau penuh kasih karunia dan kebenaran itu adalah pribadi Yesus, maka dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai selama-lamanya Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Bisa nangkep sampai sini? Jadi penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini harus jelas. Nah, PL itu bukan hanya bicara hukum Taurat. Buktinya apa? Saudara bisa melihat kasih karunia dalam perjanjian lama. Manusia jatuh dalam dosa, enggak langsung dibinasakan. Manusia jatuh dalam dosa, Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Itu menunjukkan kasih karunia Allah, ada pendamaian. Manusia jatuh dalam dosa, Allah memberikan janji pemulihan. Betul? Ya kan, Tuhan memberikan jalan. Waktu manusia jatuh dalam dosa itu menunjukkan kasih karunia. Nah, hukum Taurat diberikan, bangsa Israel berkata begini, apapun yang Allah perintahkan akan kami lakukan. Nah, inilah akhirnya terbentuk perjanjian antara Allah dengan manusia, dan dari pihak manusia diwakili oleh bangsa Israel diberikanlah perjanjiannya itu namanya hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini diberikan bukan untuk menyelamatkan, untuk menyadarkan manusia bahwa manusia itu berdosa, sehingga manusia mengenal apa itu yang namanya dosa. Dan waktu mereka sadar mereka berdosa, mereka seharusnya menyadari aku butuh juru selamat. Nah, makanya waktu mereka sudah sana sampai waktunya tiba, muncullah perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan dari Matius 1 ayat yang ke-1, itu pembagian berdasarkan kitab. Perjanjian baru itu dimulai ketika darah Yesus tercurah. Perjanjian itu ditandai dengan darah. Makanya Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bisa paham sampai sini? Jadi tanda perjanjian itu sebenarnya darah, bukan pembagian. Nah, semenjak Yesus sudah mati di atas kayu salib dengan perjanjian baru, berarti perjanjian lama sudah tidak berlaku bagi kita. Karena sudah diperbaharui, kita hidup dalam perjanjian baru. Yang mewakili manusia bukan kesalehan ketaatan manusia lagi, tapi kesalehan dan ketaatannya Yesus. Makanya Yesus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat mewakili kita. Yang Allah lihat dalam perjanjian itu adalah Yesus. Makanya kita yang berada di dalam Yesus, kita diselamatkan. Oke, pelan-pelan. Sampai sini bisa paham kira-kira?
antara PL dan PB. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, saudara bisa lihat di sana kelihatan gambar kan ya? Kelihatan gambar di sana? Kelihatan. Nah, kita mulai. Bagaimana mereka yang hidup dalam perjanjian lama dulu? Ada orang hidup di bawah hukum Taurat, ada orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, apakah non-Israel ini, bagaimana mereka? Kalau mereka mengikuti bangsa Israel, bagaimana? Kalau enggak, gimana? Nah, oke, sederhananya begini, saudara. Saudara lihat dari ayat. Oke, bagaimana keselamatan orang-orang dalam perjanjian lama? Kalau ini saudara harus buka Alkitab saudara. Kalau enggak buka nanti enggak ngerti. Yang pertama, buat orang yang hidup di bawah hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. Oke? Roma 2 ayat ke-12. Buka Alkitabnya supaya kita benar-benar ngerti ini. Semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi kalau nggak ada hukum Taurat, dia akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Bisa nangkap sampai sini? Jadi kalau dia di bawah hukum Taurat, alat ukurnya adalah hukum Taurat. Roma 3 ayat yang ke-10. Tetapi seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ayat yang ke-19 kita loncat. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Oke, sampai sana dulu. Sampai sini jelas? Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. Jadi itu kalau gambarnya yang ini nih. Oke. Nah, bagaimana kalau mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat? Alkitab kan mencatat Roma 2:12 tadi. Semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Sampai sini jelas? Bagi orang yang tidak berada di bawah hukum Taurat, berarti dia juga tetap akan binasa tanpa hukum Taurat. Nah, kenapa dia binasa tanpa hukum Taurat? Oke, kita baca pelan-pelan ya. Roma 2, 12 sampai 16. Kita baca pelan-pelan supaya sudah paham ini. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ayat 13. Roma 2:13, surah buka Alkitab saudara, pastikan di sana surah juga buka. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri, saya ulang, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi kalau ada orang yang melakukan hukum Taurat, sekalipun dia tidak di bawah hukum Taurat, seakan-akan begitu ya, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan
bahwa isi hati hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Jadi di dalam hati manusia itulah akan dihakimi. Oke, sampai sini jelas? Coba saudara buka dalam terjemahan sederhana Indonesia. Roma pasal 2 ayat yang ke-16 saja, biar cepat. Roma 2 ayat yang ke-16 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi Allah akan mengadili semua orang sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Jadi mereka yang tanpa hukum Taurat itu dihakimi menurut hati nurani. Mereka yang tanpa hukum Taurat tapi melakukan seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, menunjukkan hati mereka itu hukum Taurat terus dalam hati mereka, mereka juga akan dihakimi menurut hati nurani mereka masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Lanjut dulu. Yang kedua, orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, yaitu orang yang hidup dalam iman. Iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, iman. Jadi imannya itulah diperhitungkan sebagai kebenaran. Sederhana, kita beriman kepada Kristus yang akan datang. Roma 4 ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Adakah ucapan bagian ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu Galatia 3 ayat yang ke-6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi bagi mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetap yang membenarkan mereka itu adalah iman. Ibrani 10 ayat yang pertama, coba kita lihat. Ibrani 10 ayat yang pertama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Makanya Tuhan menyelamatkan, keselamatannya bersifat sementara dari bahaya, dari musuh dan sebagainya. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, karena itu di dalam perjanjian lama mereka yang mempersembahkan korban kepada Allah, itulah diperhitungkan iman mereka, yang diperhitungkan sebagai kebenaran, sebagai bayangan dari anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat yang akan datang. Begitu cara melihatnya ya. Selanjutnya yang ke-11, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tapi yang diperhitungkan sebagai kebenaran adalah imannya. Nah, ini ayat-ayatnya yang tadi. Ya. Jadi kalau saya perhatikan Roma 2:12, semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, ini yang di garis merah ini, akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ya. Kemudian ini mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan
akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kita baca yang merahnya saja ya, biar cepat. Kekuatannya, oke, dari awal deh. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi nggak ada lagi alasan sudah. Oke, kita sampai selesai. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Atau mengucap syukur padanya, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, itu keselamatan orang dalam perjanjian lama. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya lanjut dalam perjanjian baru. Cukup jelas? Oke. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana dengan orang dalam perjanjian baru? Tentunya saudara tahu perjanjian baru ada orang percaya, ada orang yang tidak percaya. Oke. Saudara kalau lihat perjanjian baru, sebentar. Buat orang yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saudara ingat, yang menyelamatkan itu iman yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman. Ayat-ayatnya sudah sering ini kita baca ini. Roma 10:9 sampai 10, sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya ulang, mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah menanggung dosa kita. Makanya Dialah juru selamat kita. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan mulut mengaku akan diselamatkan. Efesus 2:8-9 sudah berkali-kali, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Oke. Buat orang yang percaya, Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ini buat orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Buat orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak pernah mendengar Injil, tetap akan binasa tanpa hukum Taurat. Tadi ayatnya Roma 2:12 yang tadi kita sudah baca, sampai ayat yang ke-16, dihakimi menurut hati nurani. Jadi saudara bisa lihat Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada seorang pun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan padanya manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 3:16, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, mereka boleh hidup yang kekal. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi kalau orang di luar Kristus, ya dia berada di bawah hukuman. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kisah Rasul 16:31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Yang tadi belum, Pak. Yang mana? Yang tentang itu kedaulatan Tuhan, bagaimana manusia maksudnya ditentukan untuk binasa atau pilihan mereka. Makanya pelajarin lagi lebih dalam dulu. Oke. Saya jawab satu bagian itu saja. Cuma nanti saudara harus pelajarin tulip, saudara buka ayat-ayatnya, saudara gali, saudara renungkan. Oke. Saya jawab yang apakah kedaulatan Tuhan menentukan untuk binasa, ada yang selamat,
Sekarang saya tanya dulu, ada nggak ayatnya Tuhan dari semula menentukan untuk binasa atau selamat? Nggak ada kan? Nggak ada. Tuhan berdaulat. Gimana kok? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Bagaimana dengan Efesus 1 ayat yang keempat? Boleh tampilkan, nah? Efesus 1 ayat yang keempat. Di sana. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Inilah dasar yang biasa dipakai, salah satu dasar yang dipakai bahwa Allah menentukan dari semula tentang keselamatan. Setuju? Allah menentukan? Mari. Boleh unmute? Kalau ayat-ayat yang dijelaskan tadi itu, bahwa yang ditentukan itu Kristus. Di dalam Kristus kita selamat. Di dalam Yesus kita selamat. Oke. Nah, makanya teori Calvinis kan karena Allah menentukan dari semula yang mana selamat, mana enggak. Makanya ketika sudah ditentukan untuk selamat, seperti tadi, diberikan iman. Diberikan iman. Makanya kita bisa percaya Yesus juga karena Roh Kudus. Karena sudah ditentukan untuk selamat. Itu teorinya Calvinis begitu. Bagaimana? Ini Pak David ini ikut hari ini karena penasaran Calvinisnya ini. Saya cuma jawab predestinasi aja deh hari ini. Gimana? Berarti benar Calvinis ya Pak David ya? Ayat ini jelas kan? Allah telah menentukan. Bagaimana? Ada tanggapan? Jadi sepertinya ayat ini bertentangan ya, Pastor ya, dengan yang dari sejak dahulu sudah ditentukan untuk binasa. Nah, yang jadi masalah tuh di sini Pak. Calvinis itu menekankan, coba munculkan ayatnya lagi nah. Menekankannya langsung Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Betul ya? Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, ayat 5, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Nah, ini letak problemnya sebenarnya. Sebelum ditentukan, sebelum dipilih, ini semua terjadi di mana ini? Ini semua terjadi dalam Allah, di dalam Dia, di dalam Kristus. Bukan orangnya yang ditentukan asal-asalan. Ketika seseorang itu percaya kepada Kristus, dalam kematahuan Allah, Allah tahu pada Davidnya akan percaya kepada Kristus, Allah menentukan untuk selamat. Memang siapa yang ada dalam Kristus, dia pasti selamat, betul nggak? Yang ditentukannya bukan kita, tapi Kristusnya yang ditentukan. Roma 3 ayat yang ke-25.
Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada masa kesabarannya. Jadi yang ditentukan siapa? Kristus Yesus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Ia telah dipilih. Ia telah dipilih. Siapa yang dipilih? Yesus. Sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi yang dipilih, yang ditentukan itu adalah Kristus. Baru saudara lihat Efesus 1 ayat yang keempat tadi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau saudara perhatikan kata memilih di sana ya, kata memilih itu kalau bahasa Yunani kan dia kan ada tensisnya ya. Tahu ya? Tensisnya itu kan kata kerja, kata memilih itu indikatif, aorist, middle. Modusnya itu indikatif yang artinya proses pemilihannya itu benar-benar 100% terjadi. 100% terjadi. Kemudian aorist itu terjadinya kapan? Terjadinya di waktu lampau. Jadi proses pemilihan itu benar-benar terjadi di waktu lampau, dan kalau saudara lihat Efesus 4 ini terjadinya bagaimana? Di dalam Dia. Makanya kalau saudara perhatikan dia tesisnya dalam tesis Yunaninya itu dia menggunakan jenis tindakannya itu middle. Middle-nya itu maksudnya begini, suatu tindakan yang dilakukan, kalau misalkan saya memukul Pak David, misalkan saya pelaku, Pak Davidnya menjadi objek, menjadi korbannya. Nah kalau middle-nya itu saya pelaku dan dampaknya kenanya ke saya juga. Nah, makanya di dalam diri Allah lah, di dalam Yesus lah, telah ditentukan siapa yang akan selamat, siapa yang tidak. Jadi di dalam kemahatauannya, Allah telah mengetahui. Sebelum kita ada dalam kemahatauannya, Allah telah mengetahui apakah kita akan percaya pada Dia atau tidak. Lalu orang berkata begini, kalau gitu manusia tidak membutuhkan keselamatan. Ya enggak. Tanpa kasih karunia Allah mana bisa manusia selamat? Tanpa Yesus mana bisa manusia selamat? Bukan manusia penentunya. Penentunya tetap Allah. Aturannya Allah adalah, yang ditentukan adalah Yesus sebagai jalan keselamatan. Siapa yang ada di dalam Yesuslah yang diselamatkan. Dan ini semua penentuan pemilihan ini terjadi di dalam kekekalan. Allah mengetahuinya. Oke, ada pertanyaan? Begini Pastor. Jadinya kan apa? Tadi sebelum dunia dipilih, sebelum dunia dijadikan. Berarti kalau begitu, tak ada satupun kehendak bebas di dalam diri manusia. Loh, justru karena ada, Pak. Kan Allah tahu dulu, baru Allah gini. Allah menentukan Kristus jalan pendamaian. Iya. Oke. Lalu Allah tahu, Allah ciptakan manusia kan? Allah tahu siapa yang akan percaya pada Yesus atau tidak. Betul? Di dalam kekalannya itu dia tahu, sebelum dunia dijadikan Allah sudah tahu. Nah, dia tahu Pak David percaya pada Yesus, maka otomatis Pak David ditentukannya untuk selamat. Bisa nangkap maksudnya? Justru yang Calvinis itu yang
seakan-akan tidak ada kehendak bebas manusia, walaupun Calvinis berkata ada, cuma tidak lebih besar dari kedaulatan Allah. Sama. Ya, sama seperti Tuhan memberi kebebasan pada Adam dan Hawa ya. Iya. Ada. Nah, makanya apakah yang jadi masalah kan teorinya Calvinis kan total depravity itu kehancuran total. Kehancurannya total definisinya Calvinis, bahkan manusia nggak bisa memilih Allah untuk mempercayai Allah. Itu teorinya Calvinis. Sementara kalau saudara lihat, bahkan dalam perjanjian lama, Henokh hidup bergaul karib dengan Allah dan Henokh diangkat hidup-hidup. Memang akibat dosa, kejadian 6 ayat 5, kecenderungan melakukan kejahatan semata-mata. Tapi apakah sama sekali tidak ada kemampuan untuk memilih Allah? Nah, itu yang jadi pertanyaannya kan. Kita lihat, bahkan Alkitab mencatat Musa sebagai seorang yang lembut hatinya. Ya. Ayub seorang yang saleh dikatakan. Jadi kalau gitu apakah total depravity? Manusia sudah hancur total, tidak ada bahkan untuk keinginan memilih Allah atau kebaikan dalam arti kehendak untuk memilih Allah pun nggak ada lagi. Nah, kalau Calvinis itu nggak ada sama sekali. Oke. Makanya kita harus memberitakan Yesus, Pak ya. Oh iya. Waduh, supaya orang tahu ya, bisa milih ya. Kita perlu memberitakan Kristus, dan di dalam kekekalan Allah tahu kok, oh nanti Bu Mifa memberitakan 10 orang yang selamat, puji Tuhan. Dan ingat, mau bangun konsep keselamatan bukan dari sisi kedaulatan seharusnya. Dari sisi kasihnya Allah kan. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, lihat ayat-ayat yang tadi. Ya. Makanya di dalam Kristus kita ditentukan untuk selamat. Di dalam Kristus ada keselamatan. Dan keselamatan itu ditawarkan untuk semua orang. Nah, nanti saudara belajarin lagi tulis. Kan masih banyak yang lainnya itu. Unconditional election, kemudian irresistible grace, apakah kasih kami yang nggak bisa ditolak, dan sebagainya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, mohon maaf, Pak, di jalan. Sedikit aja, Pak, mau nanya. Boleh. Kalau dalam kemahatauan Allah bahwa orang yang nanti lahir kemudian banyak yang memilih percaya kepada Yesus atau tidak, kenapa Tuhan masih membiarkan, Pak, penciptaan terus terjadi, sedangkan dia udah tahu nih bakal yang banyak yang memilih atau enggak? Ya jelas dong, karena kan manusia sudah jatuh dalam dosa. Justru di sanalah kehebatannya Allah, membiarkan manusia dalam kehendak bebasnya. Artinya dalam kemahatauannya dia udah tahu bakal banyak yang selamat atau enggak ya, Pak? Oh iya tahu dong. Kalau dia nggak tahu berarti Allah dong. Nah kalau begitu Pak, dia sudah tahu siapa yang selamat siapa yang enggak. Kalau begitu Pak, apa faedahnya kita menginjil? Sedangkan dia tahu nih kita nginjil atau enggak, orang yang dengar bakal milih atau enggak. Maksudnya ya. Gitu Pak. Dia tahu tapi kan kita nggak tahu. Iya, kita nabur terus Injil. Kita kan nggak tahu, makanya dia mau kita memberitakan Injil. Ingat, pada prinsipnya kan bukan Allah menentukan binasa enggak. Pada prinsipnya itu Allah mengasihi manusia. Dia menawarkan keselamatan kepada semua orang. Dia berikan keselamatan kepada semua orang. Ya, dia tawarkan. Nah, itu yang pada prinsipnya kan kita lihat keselamatan itu dari sana, bukan sebenarnya dari kekuatan, dari kemauan yang dikatakan. Tapi itu juga kebenaran, Allah Maha tahu. Oke ya. Pak, itu apa Pak. karena Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi dia ciptain juga gitu. Sama juga itu.
Nah, nanti ada penciptaan dulu, pengetahuan dulu, atau penentuan dulu. Nah, itu nanti ada. Saudara harus milih juga itu, di mana saudara memandangnya. Itu menarik. Tapi saya percaya bahwa isi hati Tuhan itu menghendaki semua orang selamat. Nah, kalau Calvinis kan enggak. Kalau Calvinis gini, Yesus itu mati hanya untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang telah ditentukan untuk selamat. Contoh dasar ayatnya ya. Dasar ayatnya, gembala yang baiklah, Yohanes pasal 10. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bukan bagi kambing-kambing, bukan bagi sapi-sapi, tapi bagi domba-dombanya. Makanya mereka membangun prinsip Yesus itu mati hanya untuk orang-orang yang telah ditentukan untuk selamat. Nah, saudara pikirkan, apakah saudara setuju atau tidak? Kita lanjut minggu depan. Ya kan nggak, mana bisa kita bahas satu kali. Ayat-ayatnya pelajarin, lihat konteksnya, lihat prinsipnya, jangan sampai bertentangan satu sama lain. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi tulipnya direnungkan ya, yang mana saudara setuju, yang mana enggak. Karena saudara setuju atau enggak, itu masing-masing punya konsekuensi masing-masing loh. Itu ada konsekuensinya masing-masing, ada dampaknya masing-masing. Makanya saudara mulai dari sisi mana ini? Oke, ada lagi mungkin satu atau dua pertanyaan supaya sedikit memuaskan rasa penasarannya pada Fir mungkin yang sudah belain. Ini jadi perdebatan yang sampai hari ini mengenai kehendak bebas ini belum bisa saya terima nih, Pastor, karena mungkin karena saya melihat gini, orang dengan gampangnya ini berbicara selalu aku mengenai kehendak bebas itu dari sisi itu tadi Tuhan kan memberikan pilihan mau baik atau enggak, ya kan? Kalau dilihat memang dari Paulus sendiri, yang baik ku tahu tapi yang jahat yang kulakukan, itu memang bisa juga jadi pilihan. Tapi kan dalam konteks tadi pemilihan Allah sebelum dunia dijadikan, mungkin tadi Ibu Lim Mipong tadi sudah bicara kalau memang Tuhan tahu Adam dan Hawa itu bakal jatuh ke dalam dosa, ngapain diciptakan? Apalagi merusak citra Allah segambar dengan rupa Allah itu kan. Nah, jadi ini saya sendiri lama ini baru sampai hari ini pun masih belum bisa terima masalah kehendak bebas itu, karena saya pikir bahwa manusia itu sudah ditentukan untuk selamat. Jikalau terima Yesus, hanya itu aja pemahaman saya. Kalau nggak terima Yesus sudah. Nah, masalah orang-orang lain yang tidak terima Yesus, itu pilihan dia, tapi itu bukan pilihan kehendak bebas saya pikir. Terus jadi kalau bukan kehendak bebas, pilihan apa? Sudah ditentukan Tuhan. Bukan, kita kan bukan robot. Tuhan juga bisa bikin loh kita semua cinta Tuhan, tapi Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau kita cintanya tulus dari hati kita gitu. Coba coba renungkan. Saya nawarkan kasih karunia, Tuhan nawarkan kasih karunia. Ya. Berarti di kita pilihannya apa? Mau menerima atau menolak kan? Iya kan? Dari pihak kita kan mau menerima atau menolak. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Kita melihat menggunakan kacamata kedaulatan dan seakan-akan menghilangkan yang lainnya. Loh, saya percaya Allah berdaulat. Tapi saya juga percaya Allah Maha Kasih. Saya juga percaya Allah Maha Tahu. Nah, kalau melihat keselamatan, kita bisa melihat manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, kita melihatnya dari sisi mana? Kalau dari sisi kedaulatan sebenarnya, berarti manusia jatuh dalam dosa. Kalau bukan karena kehendak bebas manusia, berarti Allah yang menentukan manusia jatuh dalam dosa. Loh, iya enggak? Berarti
dalam Allah ada dosa dong kalau gitu. Allah menentukan manusia jadi dalam dosa, ngapain? Nah ini dia kan. Makanya waktu Allah menciptakan manusia itu sempurna. Sempurna. Kan orang kan berpikir gini, kalau saya jadi Allah, saya nggak akan taruh buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat dalam Taman Eden. Kalau gitu saya bilang, makanya kamu nggak jadi Allah. Karena kalau kamu jadi Allah, kamu akan robot. Kamu akan ciptakan manusia yang nggak ada pilih, nggak ada gunanya. Yang tidak akan bertumbuh menjadi dewasa, yang bisa mencintai Allah karena dasar kasih. Tapi mencintai yang kelihatannya taat sama Allah, tapi karena kondisi, bukan dari hati. Makanya kamu nggak jadi Allah. Memang, begini, kehendak bebas manusia bukan penentu utama keselamatan. Ini harus garis bawahi. Seperti berlian itu dari berbagai sisi, salah satunya ada peranan kehendak bebas manusia. Manusia mau memilih Allah pun, manusia sebenarnya nggak sanggup, makanya butuh pertolongan Roh Kudus yang menganugerahkan. Nah, seberapa besar peranan kehendak bebas manusia ini sangat kecil sebenarnya. Makanya disebut dengan kasih karunia. Jadi bukan berarti kita mensum kehendak Allah sama kehendak manusia ini 50-50. Enggak juga. Justru jauh lebih besar peranan Allah loh. Kalau nggak ada Yesus, nggak mungkin kita selamat. Kalau Allah tidak mengasihi kita, nggak mungkin kita selamat. Kalau Allah tidak mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada kita, nggak mungkin kita bisa percaya kepada Dia. Itu kan sudah jelas ayat-ayatnya. Nah, cuman saya percaya dalam kekekalannya, Alkitab kan kasih kita clue. Percaya pada Yesus selamat. Betul nggak? Kuncinya kan di sana. Nah, bagaimana proses percayanya ini? Mungkin kita ingat, percaya ini bukan karena kita selamat baru kita jadi percaya. Percaya itu lahir dari firman, mendengar firman. Karena ada firman, mungkin kita mau menerima, kita nggak sanggup, tapi Roh Kudus tolong kita, pimpin kita kepada kebenaran. Dia bukakan begini kebenaran, akhirnya kita, oh iya, aku percaya pada Yesus. Selamat. Di sanalah peranan Tuhan yang jauh lebih besar daripada kebaikan kita, pilihan kita. Benar-benar. Seperti anak yang hilang kali, Pak. Anaknya dari jauh, jalan pelan-pelan, bapaknya udah lari gitu. Itu kasih karunia. Ya. Jadi bukan berarti kehendak bebas kita 50-50 atau lebih besar kita menentukan. Enggak. Tetap semua karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa selamat karena kasih karunia Tuhan. Loh, kalau karena kasih karunia bukan karena perbuatan kita kan sudah jelas ya. Tapi bukan berarti manusia nggak ada kehendak bebas sama sekali. Kehendak bebas kita tidak melebihi kedaulatan dan kasih karunia Allah. Bisa sampai sini? Kalau saya Pak Kris Maratika menggambarkan kalau nggak salah 12 sisi keselamatan. Salah satu sisinya kehendak bebas. Lihat 11 bandingkan 1. Harus banyak-banyak bersyukur nih. Oh iya. Kita Tuhan baik. Kita bisa percaya dalam keadaan seribu ngomong tadi, kadang sering bersungut-sungut, kadang ngeluh jatuh bangun. Nah itulah kita bisa melihat betapa kasih karunia Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa bangga, oh karena gue yang pilih Tuhan, nggak bisa. Makanya Yesus Alkitab berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Nah, masalah Tuhan memilih kita, dia ada memperhatikan satu hal yang sangat kecil dari kehendak bebas kita, dan lihat sisi-sisi yang lain, itu urusannya Tuhan sudah. Jadi bukan kita membesar-besarkan kehendak bebas kita. Nah.
Bisa paham sampai sini. Tapi juga kita nggak bisa mengabaikan kehendak bebas. Karena penentuannya, pemilihannya di dalam Kristus loh. Bukan di luar Kristus loh. Oh iya. Jadi kalau saudara lihat ayat penentuannya itu di dalam Kristus, di dalam Dia, bukan di luar Kristus. Oke, ada lagi? Masih penasaran? Nah, otomatis pertimbangan lain harus dipelajari lagi. Kalau saya sudah mantap predestinasi ini, saya percaya bahwa yang melihat kita masing-masing lalu tentukan, oh ini Gumifong ini cerewet, nggak selamat, enggak. Nyanyi dong Pak, semua karena anugerahnya gitu. Jadi semuanya itu karena di dalam Kristus lah. Di dalam Kristus. Itu yang nggak boleh kita hilangkan. Nah, nanti kan kalau misalnya saya tanya, Bapak ini jadi Armenian Calvinis? Bukan Armenian, bukan Calvinis. Saya jelas bukan Armenian, bukan Calvinis. Tulip saya nggak setuju, predestinasi saya nggak setuju. Tapi saya percaya keselamatan saya nggak bisa hilang. Nah, Calvinis juga percaya keselamatan nggak bisa hilang. Jadi saya dibilang apa coba? Armenian percaya keselamatannya bisa hilang. Nah, mungkin dalam proses pemilihan, penentuan, saya lebih mirip ke Armenian. Tapi bicara tentang keturunan orang kudus, bicara pemeliharaan Roh Kudus, saya lebih mirip ke Calvinis. Jadi yang mana? Nah, makanya saya akhirnya ya udahlah, pokoknya apa yang Alkitab ya saya pelajari cara mengungkap betul. Kita harus memilih memang. Dan ada konsekuensi. Kalau saudara pilih Calvinis, berarti saudara harus percaya bahwa Yesus mati tidak untuk semua orang. Dan saudara bisa menjelaskan bagaimana ayat-ayat yang menyatakan Yesus mati untuk semua orang. Yesus menghendaki semua orang selamat. Nah, saudara mau ganti, oh itu kan semua orang yang sudah ditentukan. Bagaimana saudara menafsirkannya? Tunjukkan sama saya. Akhirnya nanti pasti masuknya ke area pemaksaan. Menggatoan. Karena apa? Dibangunnya bukan berdasarkan Alkitab, tapi karena sudah ada filsafat di sini. Nah, karena filsafat sudah di sini terbentuk, akhirnya teori tulip itu kan muncul. Karena sudah ditentukannya terlebih dahulu, makanya kasih karunia-Nya nggak bisa ditolak. Tapi kalau saudara tanya sama saya, masih bisa. Buktinya apa? Sampai Rasul Paulus saja berkata, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Berarti Paulus pun memilih untuk tidak menolak kasih karunia Allah. Berarti dia punya pilihan mau nolak atau mau menerima. Jadi sampai berkata seperti itu. Oke, itu nanti minggu depan. Tulipnya diperdalam lagi. Nah, cari ayat-ayat kita diskusi lebih asik lagi. Ya. Makasih ya Pak. Itu grup boleh diaktifkan itu tentang tulip, sharing, apa, ya saling berbagilah. Apa yang didapat hari ini, kesannya apa, remanya apa, atau diskusi saya tidak setuju dengan T, saya setuju dengan P, saya nggak setuju dengan U. Nah, nggak apa-apa, biar seru grup kita. Kita penasaran. Oke ya. Oke. Yuk kita tutup dalam doa. Aku Fudik boleh pimpin dalam doa kok. Ya, mari kita satu hati kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini, buat pembelajaran yang kami terima hari ini. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan percaya kepadamu. Kami percaya karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak bimbang, tapi kami terus percaya bahwa kasih kebaikan-Mu Tuhan yang memberikan keselamatan dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus, makasih Engkau berkati Pak Gembala, Pak Susilo yang sudah berbagi dengan kami, yang sudah mengajar kami Tuhan, membukakan kebenaran demi kebenaran tentang firman-Mu. Biarlah terus Engkau mengurapinya, memberkatinya Tuhan, berkati keluarganya,
anak istrinya Tuhan Engkau berkati. Berikan kesehatan yang sempurna, berikan umur panjang. Di dalamnya Tuhan Engkau dipermuliakan. Juga kami yang mengikuti pembelajaran pada sore hari ini. Biarlah kasih-Mu yang sempurna itu senantiasa ada dalam hidup kami. Memberkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan. Sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah penyertaan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan. Di dalam nama Yesus kami akhiri pertemuan kami pada saat ini. Dan kami akan lanjutkan minggu depan untuk belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman. Di dalam nama Yesus. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Makasih. Thank you Pak. Makasih Pak Susilo, makasih semuanya. Ya, Pak David. Tes. Tes. Ini gimana, Fen? Masih bingung, Fen? Kalau bingung makan bakso aja, Fen. Ini. God bless ya. Oke, Ya, makasih Pak buat pengajaran.